Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabarnya Sobat Kimia? Kembali lagi dengan Mr. Kimia. Kali ini kita akan belajar materi sel elektrolisis. Sel elektrolisis ini merupakan materi yang berada pada materi sel elektrokimia bersama dengan sel volta. Nah, sebelumnya kita kan sudah belajar materi sel volta ya. Sekarang kita akan mempelajari materi sel elektrolisis. Nah, materi sel elektrolisis ini dipelajari bagi peserta didik yang berada di fase F atau yang berada di kelas 12 SMA. Tapi Sobat Kimia, selain yang kelas 12, boleh juga belajar materi sel elektrolisis. Tujuan dari peserta didik mempelajari materi sel elektrolisis agar peserta didik bisa mengidentifikasi reaksi reduksi dan oksidasi yang terjadi pada sel elektrolisis. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan mengenai materi sel elektrolisis, yuk kita lakukan asesmen diagnostik awal agar peserta didik dapat mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum masuk ke dalam materi sel elektrolisis. Nah, di sini sudah ada QR code untuk soal asesmen diagnostik awal. Yuk, silakan di-scan, silakan di-pause videonya, lalu scan, dan Mister akan memberikan waktu dalam mengerjakan asesmen diagnostik awal. Bagaimana dengan hasil asesmen diagnostik awal kalian? Boleh ditulis, diketik di kolom komentar dengan skor yang kalian dapatkan. Tapi jangan berkecil hati dengan skor yang kalian dapatkan, karena itu hanya nilai awal untuk mengukur kemampuan kalian dalam mempelajari materi sel elektrolisis. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi sel elektrolisis. Untuk apa sih materi sel elektrolisis ini kita pelajari? Kita hidup di sekitar kita dengan banyak bahan kimia dan hidup menggunakan listrik. Nah, penasaran tidak Sobat Kimia? Listrik itu kalau di dalam larutan kimia, apa yang akan terjadi terhadap larutan tersebut? Nah, Sobat Kimia dapat mengetahui tuh pengaruh energi listrik dalam larutan kimia yang bisa menghasilkan reaksi-reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, apa saja reaksinya? Yuk kita dengarkan penjelasan dari Mister. Just check it out. Halo Sobat Kimia, yuk kita dengarkan penjelasan mengenai materi sel elektrolisis. Apa itu sel elektrolisis? Sel elektrolisis itu kebalikan dari sel volta, di mana sel elektrolisis adalah sel yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Sel elektrolisis ini menjalankan reaksi tidak spontan menjadi spontan dengan tambahan energi listrik. Energi listrik tersebut bisa berupa baterai, aki, dan sumber listrik di rumah kita. Dalam sel elektrolisis terdapat kutub katoda dan anoda, di mana kutub katoda adalah kutub negatif, kutub anoda adalah kutub positif. Kita bisa singkat untuk mudah mengingat dengan istilah kenapa, yaitu katoda negatif, anoda positif. Pada reaksi katoda terjadi reaksi reduksi, sedangkan pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Nah, kita bisa singkat reaksi katoda dan anoda dengan istilah karet anoks agar Sobat Kimia lebih mudah menghafal reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda. Nah, apa sih itu elektrolisis? Sobat Kimia bisa perhatikan di layar, misalnya ada lelehan NaCl. Ya, lelehan NaCl ini memiliki ion Na dan ion Cl. Contoh aplikasi pembuatan logam natrium bisa menghasilkan logam natrium dengan sel down, di mana lelehan NaCl dapat dielektrolisis menggunakan baterai dengan elektroda anoda dan katoda. Reaksi oksidasi yang terjadi pada anoda yaitu oksidasi ion Cl- menjadi Cl2 melepaskan 2 elektron, di mana elektron ini akan ditangkap pada batang katoda untuk mereduksi ion Na+ menjadi logam natrium. Nah, Sobat Kimia harus pahami nih aturan-aturan yang terjadi pada katoda dan anoda. Nah, berikut adalah aturan-aturan spesifik reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda. Reaksi yang terjadi pada katoda perlu diperhatikan jenis larutan atau leburan, kemudian jenis ion positif. Sobat Kimia bisa pahami perbedaan antara larutan dan lelehan serta reaksi elektrolisis yang terjadi di katoda. Pada reaksi anoda perlu diperhatikan jenis elektroda dan jenis ion negatif pada anoda. Jenis elektrodanya merupakan ada berupa elektroda inert, yaitu elektroda yang sulit bereaksi. Contohnya karbon, platina, dan emas atau aurum. Sedangkan ada elektroda non-inert, yaitu elektroda yang ikut bereaksi atau aktif bereaksi. Nah, yang teroksidasi adalah elektrodanya. Nah, Sobat Kimia pahami ya reaksi-reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda. Bagaimana Sobat Kimia dengan penjelasan dari Mister? Semoga Sobat sudah paham ya
Nah, jangan khawatir bagi yang belum paham, Mister sudah sediakan modul yang bisa Sobat Kimia download. Silakan di-scan QR yang sudah ditampilkan di layar. Boleh Sobat Kimia baca-baca materi tentang sel elektrolisis agar bisa lebih paham. Bagaimana Sobat Kimia? Kita sudah belajar teorinya, konsepnya dalam materi sel elektrolisis. Semoga Sobat Kimia menjadi lebih paham ya, dan dapat mengidentifikasi reaksi reduksi dan oksidasi dalam sel elektrolisis. Nah, yuk kita lakukan asesmen formatif dalam materi sel elektrolisis. Nah, di layar sudah Mister tampilkan QR Code untuk soal asesmen formatif yang Sobat Kimia bisa scan, lalu kerjakan soal tersebut. Boleh di-scan? Nah, Mister akan kasih waktu untuk Sobat Kimia kerjakan soalnya. Bagaimana dengan hasil asesmen formatif Sobat Kimia? Jangan berkecil hati bagi yang masih mendapatkan nilai belum sesuai harapan. Coba diketik di kolom komentar hasil asesmen kalian. Bagi yang sudah sesuai harapan, congratulations. Bagi yang belum, ayo coba dipahami kembali materi sel elektrolisis. Nah, itu tadilah penjelasan mengenai materi sel elektrolisis dengan Mister. Semoga apa yang Mister jelaskan bisa dipahami dengan baik ya. Kita ketemu lagi di materi kimia berikutnya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan Mister. See you again. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.